Selamat malam semua. Selamat siang juga bagi teman-teman yang ada di Indonesia. Hari ini saya akan mengajak kita membaca Alkitab yang terambil di dalam Yohanes pasal kelima ayat 1 sampai 9. Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai 9. Coba kalau sudah punya Alkitab, saya akan ajak kita memperhatikannya. Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai 9. Saya bacakan buat Anda ya. Penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi, dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah orang yang sakit. Orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang sedang menantikan goncangan air kolam itu. Ayat keempat, sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Nah, di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Demikian pembacaan firman Tuhan, saudara. Berbahagia kita yang sudah membaca firman Tuhan, merenungkannya, dan mempraktekkan dalam kehidupan seharian kita. Saya mau ajak kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, kami datang kepadamu Tuhan. Tolonglah kami yang sudah ambil waktu mendengar perenungan ini, supaya kami bisa melanjutkan mendengarkan dengan baik. Pakai hamba Tuhan yang akan men-share firman Tuhan ini, supaya firman Tuhan dapat hidup dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami semua berdoa. Amin. Nah, saudara, kita sudah membaca firman Tuhan. Firman Tuhan yang hari ini kita baca, Yohanes pasal yang kelima ayat 1 sampai 9.
saya memberikan tema perenungan kita adalah Yesus memperdulikan orang-orang yang tidak diperdulikan. Atau Yesus peduli kepada orang yang terabaikan. Nah, saudara, nyawa manusia itu sangat berharga. Begitu berharganya sehingga tidak dapat dibeli dengan uang. Nyawa berharga, lebih berharga dari emas permata. Nyawa lebih berharga dari rumah mewah kita. Nyawa lebih berharga dari mobil kita yang mereknya terbaik. Artinya apa? Seluruh harta kita dikumpul, seluruh uang kita dikumpul, masih harta tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan nyawa. Bahkan saudara, kalau saudara mau mencoba seorang gelandangan yang waras, dikasihkan uang seberapapun, suruh dia kehilangan nyawa, dia pasti tidak mau. Itu artinya apa, saudara? Itu artinya nyawa kita itu sangat-sangat berharga dan tidak dapat dihitung dengan uang. Nah, saudara, saya sungguh percaya bahwa ada orang-orang yang tidak menghargai nyawanya. Entah kenapa kadang ada masalah dalam kehidupannya yang begitu pelik, merasa kurang diperhatikan, merasa rendah diri, merasa terabaikan, sehingga ada orang yang nekat bunuh diri. Jadi dia nekat mau melenyapkan dirinya. Banyak kesaksian yang kita dengar dari orang-orang yang nekat bunuh diri, kemudian tertolong dan bertobat. Puji Tuhan, kalau ada orang yang seperti begitu. Dengan demikian, tidak akan terulang lagi mestinya supaya dia menghargai nyawanya. Mungkin Anda yang dengar saat ini, ada yang merasa tidak dipedulikan. Apalagi di saat-saat pandemik seperti begini, sudah kehilangan pekerjaan, diabaikan lagi sama teman-teman, ditinggalkan lagi, karena takut mana tahu meminjam uang pula sama kita. Jadi, ditinggalkanlah. Jadi merasa terabaikan. Nah, saudara yang saya kasihi Tuhan, jangan menganggap remeh orang lain. Itu yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita, karena kita ini adalah sesama manusia. Walaupun dia bukan orang kaya, walaupun dia orang miskin, walaupun dia tidak berpendidikan, jangan menganggap remeh, karena di dalam hidupnya punya nyawa yang sangat berharga, lebih berharga dari segala harta kekayaan Anda. Mengapa orang bisa menganggap remeh orang lain, saudara? Orang bisa meremehkan orang lain karena merasa lebih pandai, merasa lebih pintar, merasa lebih kaya, merasa lebih tampan, merasa lebih hebat, merasa lebih berpangkat, merasa lebih kuat. Jadi dia bisa meremehkan orang lain. Kita harus
hindari, jauhkan, lenyapkan sifat-sifat yang seperti ini. Nah, saudara yang dikasihi dalam Tuhan, rupanya masalah pertentangan, anggap remeh dan sebagainya itu pernah terjadi 2000 tahun yang lalu. Bukan di kota Jakarta atau San Francisco atau di Medan, saudara, tetapi di sebuah tepi kolam. Tadi kita sudah baca tepi kolam Bethesda. Luas kolam itu lebih kurang 40 meter. Dan di tepi kolam yang bernama Bethesda, yang artinya rumah karunia atau rumah rahmat ini, ada keajaiban terjadi. Setiap menit. Dan itu tidak tahu kapan munculnya. Dan waktu itu juga, di tempat itu juga, terjadi persaingan yang sangat ketat. Kenapa saya katakan demikian? Nah, saudara, konon ceritanya akan hadir seorang malaikat yang setiap saat, tidak tahu kapan, apabila air kolam itu bergoncang. Coba perhatikan ayat yang keempat di situ mencatat, maka tatkala air kolam itu tergoncang, maka orang-orang yang berada di tepi kolam itu akan saling berlomba, saudara, untuk terjun ke dalam kolam. Karena di tepi kolam itu sudah menunggu begitu banyak orang yang dengan segala sakit penyakitnya, ada yang kusta, ada yang buta, ada yang bisu, yang bermalam-malam di sana, dan bermacam-macam, termasuk juga ada seorang yang lumpuh sudah 38 tahun. Nah, saudara, orang yang sakit tentunya kondisinya berbeda. Kalau hanya sekedar matanya buta, sekedar kakinya pincang, sekedar bisu saja, mereka masih bisa berjalan, lompat-lompat, ya. Yang penting bisa masuk ke dalam kolam tersebut, bukan? Barangkali juga ada orang yang sakit keras di situ, yang tidak bisa berdiri, tapi karena dia punya uang, dia punya orang-orang yang bisa membantu dia untuk menolong, memasukkan dia ke dalam kolam, kalau misalnya malaikat itu menggoncang-goncangkan kolam tersebut. Tetapi di tepi kolam tersebut, saudara, catat ada satu orang yang lumpuh. Dia sudah lumpuh 38 tahun. Oh, saudara, 38 tahun itu lama sekali. Yang sedang mendengar ini barangkali ada yang belum berumur 38 tahun. Melewati seperempat abad, saudara, 38 tahun. Dia berada di tepi kolam tersebut menunggu. Begitu airnya goncang, dia pikir dia bisa masuk ke dalam, tapi tidak ada orang yang menolong. Kenapa? Karena dia tidak punya uang untuk membiayai orang menolong dia, mengangkat dia, memasukkan dia ke dalam kolam tersebut. Maka dia sudah 38 tahun di kolam. Tidak ada yang perhatikan. Tidak ada yang abaikan dia, saudara. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, tadi saya katakan 38 tahun
bukan waktu yang singkat. 38 tahun, banyak sekali peristiwa sudah terlewatkan. 38 tahun itu hampir sama dengan orang Israel yang sedang mengembara di padang belantara. Oh, lama sekali saudara. Sulit dibayangkan. Namun ada seorang teman kita yang tidak diperhatikan orang, berbaring di sana, tetap berbaring di sana. Sebenarnya di tepi kolam itu bukan tidak ada orang, saudara. Ada, yaitu orang-orang yang sakit. Tapi kan di tepi kolam itu masing-masing mementingkan diri sendiri dong. Orang yang sakit bisu misalnya, dia mau duluan terjun ke dalam, udah sembuh lari pulang. Orang yang buta matanya juga sembarang lari asal bisa terjun ke kolam sudah aman, sudah sembuh pulang. Mana ada waktu lagi untuk memperhatikan seorang teman mereka yang sudah 38 tahun berbaring di sana. Kasihan sekali saudara. Dan ini suatu kenyataan yang mungkin bisa terjadi terhadap orang-orang pada masa kini. Sudah 30 sekian tahun masih senantiasa terabaikan, menderita. Generasi pun sudah berubah, tapi dia tetap dalam penderitaan. Apakah Tuhan tidak ada? Saudara, Tuhan itu ada. Kadang-kadang Tuhan mau memakai kesulitan, penderitaan, masalah itu untuk mengajar kita supaya lebih dewasa, supaya lebih mapan, lebih mantap, lebih tekun, lebih taat, lebih kuat. Masa pandemik seperti sekarang ini, Tuhan mengajarkan sesuatu pada kita. Kalau dihitung-hitung sampai saat ini, sudah masuk hampir 7 bulan. Dan kita harus lewati, semua orang mengalaminya. Jadi adil. Tapi kalau kita anggap remeh, maka Tuhan panggil. Maka tidak boleh dianggap remeh. Harus taat, setia, disiplin. Dan inilah pengorbanan. Jadi masa pandemik merupakan masa pengorbanan. Kita harus rela berkorban. Sama dengan masa orang tersebut yang sudah 38 tahun berada di tepi kolam tersebut, saudara. Semua orang mengabaikan dia. Tetapi di ayat ke-6, saudara, kita baca, kita kaget. Ketika Yesus datang, Yesus perhatikan dia, saudara. Yesus bertanya kepada dia, maukah engkau sembuh? Itu berarti Yesus mau katakan, maukah engkau menyerahkan dirimu sebagaimana ada padamu ke dalam tanganku? Maukah engkau membiarkan aku berbuat sesuatu yang tak dapat engkau perbuat sendiri? Maukah engkau percaya sepenuhnya kepadaku? Saudara, bagaimana jawab orang yang sakit itu? Orang yang sakit itu tidak berkata saya mau. Tidak katakan saya mau sembuh. Tapi jawabnya Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu. Agak ngawur memang jawabannya, saudara. Kenapa?
Karena mestinya dia menjawab, saya mau sembuh, tapi dia jawab dengan demikian. Orang-orang yang di sekitarnya itu egois, mementingkan diri sendiri, mempengaruhi orang yang sudah 38 tahun. Dia pikir Yesus juga egois seperti itu, sehingga dia katakan, tidak ada orang yang menolong aku. Catat saudara, ayat ke-8 Yesus mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Yesus tidak katakan, mari saya dorong kamu ke dalam kolam. Bukan. Tapi bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Inilah anugerah yang diberikan Tuhan kepadanya. Secara manusia tidak sanggup. Tetapi Yesus datang dan berkata, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Itu berarti ia harus membuang jauh-jauh tilam yang selama ini mendampingi dia 38 tahun. Itu juga berarti ia sudah bebas dari penderitaan. Inilah peristiwa Bethesda yang sudah berlalu 2000 tahun yang lalu. Ada satu orang yang lumpuh disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Tempat ini jadi terkenal, saudara. 4 tahun yang lalu waktu kami ke Israel, juga ditunjukkan tempat itu. Kolam Bethesda. Nah, sebagai orang percaya, kita orang yang mengaku percaya pada Tuhan Yesus, mengaku menerima Dia sebagai juru selamat, kita sudah diselamatkan. Kita ini ibarat orang yang sudah sakit masuk, berada di pinggir kolam, tapi ada Yesus yang telah menyelamatkan kita dan kita sudah sembuh. Dan harus diingat, itu bukan usaha jasa kita atau apa yang kita lakukan, bukan. Tetapi itu merupakan anugerah Tuhan yang Tuhan berikan secara cuma-cuma kepada kita, tetapi nilainya sangat tinggi. Cuma-cuma gratis bukan berarti tidak berguna. Itu sebab saudara, kita mesti tidak egois. Sudah berapa puluh tahun engkau berada di tetanggamu? Pernahkah engkau katakan bahwa Yesus mengasihi engkau? Ada banyak hal yang bisa kita lakukan sebagai alasan, saudara. Misalnya, waktu mau Natal, sebentar lagi kan mau Natal, kira-kira 3 bulan lagi lah. Gak sampai ya. Ya, berapa bulan? Ya, kira-kira 3 bulan lagi kita mau merayakan Natal. Kita punya alasan untuk memberikan hadiah Natal buat tetangga kita. Katakan kepada dia, Yesus mengasihimu. Kita katakan dulu, Yesus mengasihi aku, Yesus juga mengasihimu. Atau lebih bagus pada waktu Thanksgiving nanti. Itu cara kita supaya kita merasa peduli kepada orang lain. Orang lain yang dimaksud itu ya tetangga kita yang paling dekat itu. Teman sekantor kita, kalau bisa lebih luas lagi teman kuliah kita, ya, teman sejawat kita, teman bisnis kita. Kita bisa lakukan banyak hal untuk menyampaikan berita bahwa Yesus mengasihi engkau. Tulis pakai tangan kita sendiri,
lebih bagus. Nah saudara, pernahkah kita lakukan seperti demikian? Zaman sekarang memang tidak musim kartu Natal, tapi waktu kita kirim kartu ucapan kepada orang, masukkan ayat firman Tuhan yang bisa katakan, Yesus mengasihi engkau. Waktu kita katakan Yesus mengasihi aku, itu merupakan kesaksian saudara. Hanya singkat, tapi itu kesaksian. Apalagi ketika temanmu itu bertanya, bagaimana Yesus mengasihi engkau? Wah, lebih panjang lagi ceritanya saudara, yang bisa kita saksikan, bukan? Ingat, di tepi kolam itu tidak ada satupun orang peduli. Jikalau Yesus tidak datang, maka barangkali orang tersebut akan mati di tepi kolam. Nah saudara, jikalau engkau tidak melakukan sesuatu, karena engkau dan saya tetap mengabaikan orang tersebut, maka orang itu akan mati di tepi kolam, saudara. Saudara yang saya kasih Tuhan, jangan biarkan mereka. Mari kita peduli. Kalau waktu sibuk kita katakan sibuk. Sekarang kan di masa pandemik sebagian orang harus istirahat. Sebagian orang punya banyak waktu. Kalau kita juga punya waktu. Katakanlah kita sesibuk-sibuknya kita pasti punya waktu. Waktu itulah kita pakai untuk memperdulikan orang lain. Saudara, Tuhan Yesus selalu mempedulikan orang. Mempedulikan orang yang tidak dipedulikan. Waktu Yesus datang, kota Yeriko bertemu dengan Sakius. Sakius itu orang yang dibenci, saudara, karena dia pemungut cukai. Tapi Yesus katakan, hai Sakius, aku mau tinggal di rumahmu. Disitulah mujizat terjadi. Sakius bertobat, saudara. Jadi dengan kepedulian yang Tuhan Yesus praktekkan, orang-orang bertobat. Saya yakin Tuhan bisa pakai kita untuk mempedulikan orang lain. 1 tahun itu ada 365 hari. Bagaimana kalau kita ambil, jangan banyak-banyak, saya tawarkan kepada saudara 2 hari, kalau tidak sanggup 1 hari untuk mempedulikan orang lain. Barangkali saudara merasa kurang, bisa lebih banyak lagi. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, ampuni kami Tuhan kalau selama ini kami merasa egois. Kami tidak mau pedulikan orang lain. Kami selalu menganggap diri hebat. Kami selalu memperhatikan diri sendiri. Kami selalu menganggap remeh orang. Malam hari ini, siang hari ini, ajar kami mempedulikan orang lain dengan kasih yang Tuhan berikan pada kami. Anugerah yang sudah kami dapatkan. Kami bisa praktekkan kepedulian kami kepada orang lain, supaya ada mujizat terjadi terhadap diri orang tersebut. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.